Alfa. Ya. Oke, baik. Kalau keterangannya alfa ya nanti ya dilaporkan sebentar di piket ketika Anda melaporkan yang kehadiran Anda di sekolahnya di tempat ini, di kelas ini. Baik. Jadi pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan kita, yaitu ya mata pelajaran yang keamanan pangan. Ya, keamanan pangan. Standar kompetensinya itu, ya ini Ibu akan tunjukkan. Standar kompetensinya itu adalah menerapkan sanitasi industri dalam pengolahan hasil perikanan. Ya. Lalu ketika kamu belajar menyambut dengan kompetensi yang tadi Ibu sudah jelaskan atau bacakan, maka indikator pencapaian kompetensi yang harus kamu ketahui atau harus kamu capai ketika mempelajari kompetensi itu, yaitu menjelaskan sanitasi industri dalam pengolahan hasil perikanan. Lalu yang berikut adalah menetapkan sanitasi ruang pengolahan. Ibu akan membagikan LKPD dan juga bahan ajar bagi kamu semua. Jadi LKPD dan bahan ajar ini nanti sebentar kamu akan pakai untuk melihat video ini dan juga ya berdiskusi untuk menemukan masalah apa yang akan kamu terjadi ya. Jadi akan terjadi ketika kamu menonton video ini. Tapi sebelum Ibu membagikan LKPD dan juga materi ajar, kamu akan Ibu bentuk dalam 3 kelompok. LKPD sudah ada di tangan kamu masing-masing. Nah, silakan kamu lihat, nonton video ini. Ibu akan tunjukkan video ini. Ya, semua sudah menonton video? Sudah. Ya, silakan kelompok 1 perwakilannya silakan baca. Pengertian sanitasi. Sanitasi adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk menjaga kebersihan. Prinsip sanitasi. Prinsip sanitasi dan higienis. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Selamat Kami pagi. akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sanitasi. Yang pertama, prosedur standar operasi sanitasi. Prosedur standar operasi sanitasi merupakan salah satu persyaratan suatu kelayakan dasar yang dimaksudkan untuk melakukan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, sifat dan manfaat sanitizer. Sanitizer adalah zat kimia yang dapat mengurangi jumlah mikroorganisme yang tumbuh dan sporarnya sampai tingkat aman dan untuk manusia. Sifat-sifat sanitizer Yang bisa memberikan kesimpulan. Nah, silakan Dewi. Ada 5 tahapan standar yang biasanya digunakan untuk sanitasi. Kelima tahapan sanitasi tersebut adalah 1. Pre-rise atau langkah awal, 2. Pembersihan, 3. Pembilasan, 4. Desinfektion pembersihan akhir dengan menggunakan drilling. Pembilasan dengan dilakukan agar tidak ada genangan air yang dapat menjadi tempat pertumbuhan mikroba. Sifat-sifat sanitizer. Sanitizer yang ideal harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Sifat-sifat destruksi mikroba sanitizer yang efektif. 2. Ketahanan dan tahan asam hipolus yang biasanya membunuh bakteri. Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi kamu sudah belajar tentang materi tentang apa tadi? Sanitasi ya. Jadi
LKPD lagi yang di bagian belakang. Silakan Anda kerjakan di rumah. Minggu depan kita ketemu lagi. Anda silakan mengumpulkan pekerjaan itu, dan tugas kamu di rumah ialah belajar ya. Nanti belajar, silakan kalau Anda punya HP, silakan mencari di internetan menyangkut dengan bagaimana sanitasi daripada alat, ada sanitasi dari bahan, dan juga sanitasi dari personal atau dari manusia. Bagaimana menjaga sanitasi itu di tubuh manusia, bagaimana menjaga di bahan, misalnya makanan, bagaimana juga menjaga di bagian alat. Ya, jadi misalnya di rumah kalau ada wajan atau periuk ya, panci, bagaimana supaya tidak jadi kuman di situ ya. Itu silakan Anda pelajari di rumah. Minggu depan kita ketemu lagi, lalu kita akan membahas ya kompetensi dasar 4.2 menyangkut dengan sanitasi. Masih dalam sanitasi, tapi itu menyangkut prakteknya. Prakteknya itu nanti Anda membuat laporan bagaimana sanitasi di alat, bagaimana sanitasi di bahan, dan juga bagaimana sanitasi di manusia atau personal. Bisa dipahami kok? Bisa. Ada lagi yang tidak jelas? Jelas ya. Jadi tadi sudah disampaikan kesimpulannya. Jadi kita bisa kembali kesimpulan itu, bahan-bahan yang ada di tangan ya, LKPD-nya nanti soalnya ada di belakang lagi untuk Anda kerjakan di rumah. Silakan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Bisa ya? Bisa. Baik, pembelajaran kita sudah ada sampai di sini, sudah berakhir. Anda bisa beristirahat ya. Waktu yang disiapkan nanti 15 menit. Tolong dikembalikan meja dan kursinya sesuai dengan tempat. Apa kabarmu? Kabar baik. Adakah yang sakit? Tidak. Sehat? Sehat. Baik. Hari ini kita akan memulai dengan proses pembelajaran kita menyangkut dengan sanitasinya. Ya. Kemarin kita belajar tentang sanitasi ya. Ya. Apa itu sanitasi? Adakah yang masih ingat? Sanitasi adalah proses yang dilakukan untuk menjaga kebersihan. Iya, jadi sanitasi itu adalah proses untuk menjaga kebersihan. Nah, kita masih melanjutkan pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini di KD 4.2 melaksanakan sanitasi industri dalam pengolahan hasil perikanan. IPK atau tujuan pembelajaran yang kamu harus capai itu yang pertama itu menetapkan sanitasi alat, menetapkan sanitasi pekerja, dan menetapkan sanitasi bahan ya. Itu yang nanti kau jadi dengan kamu belajar tentang KD 4 melaksanakan sanitasi ataupun yang namanya proses pengolahan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, itu bisa kita gunakan proses ini. Jadi tidak salah kalau kita belajar tentang yang namanya sanitasi. Baik, seperti kemarin silakan Anda membentuk kelompok sesuai dengan kelompok Anda kemarin. Membagikan yang namanya LKPD dan materinya, silakan didiskusikan menyangkut dengan kelompok 1. Nanti akan ngomong tentang atau berdiskusi tentang yang namanya sanitasi personal. Yang kelompok 2 sanitasi peralatan. Kelompok 3 akan berbicara atau berdiskusi tentang sanitasi bahan baku ya. Dalam proses diskusi, Ibu akan menilai kamu menyangkut dengan proses diskusi kamu. Jadi tidak hanya nanti sebentar ketika mengakhiri pembelajaran ini, Ibu akan menilai yang namanya pengetahuan Anda, tetapi juga Ibu akan menilai bagaimana proses Anda belajar berdiskusinya. Silakan kelompok 1. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 mau presentasikan hasil diskusi kami. Sanitasi
dan kebersihan perhutanan merupakan suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang. Untuk Tangan dulu untuk kelompok satu. Oke, kita lanjutkan di kelompok yang kedua. Silakan kelompok 2. Yang lain tenang. Menurut penelitian, peralatan pengolahan yang aman ditinjau dari bahan yang digunakan dan juga syarat-syarat dalam keamanan peralatan, yaitu tidak boleh mengandung bahan anti-karet, bahan beracun, peralatan bersih, tidak terdapat bercat-bercat dan sisa makanan, tempat penyimpanan produk yang tertutup dan terjaga agar tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan yang berbahaya atau dengan patogen lainnya. 1. Material peralatan pengolahan menyatakan bahwa peralatan atau mesin pengolahan menggunakan bahan konstruksi antara lain. Nah, ada lagi yang lain? Ada pertanyaan? Ada? Ya, silakan kelompok 3. Mengapa bahan kayu tidak baik untuk bahan konstruksi mesin pengolahan? Iya, tadi disampaikan ada bahan konstruksi alat itu dari bahan kayu. Menurut teman-teman di kelompok 2 tidak baik. Nah, kelompok 3 tanya kenapa bahan dari kayu tidak bisa digunakan. Kira-kira alasan kenapa kamu bilang bahan konstruksi untuk membuat alat, ya, untuk pengolahan tidak bisa menggunakan kayu. Silakan. Mudah rusak oleh air mudah meresap, mudah menjadi asam dan bau. Suka dibersihkan dan setelah digunakan akan menjadi bercat dan pipinya akan tentang sanitasi bahan baku. Bahan baku merupakan salah satu unsur yang paling aktif dalam proses produksi dan secara terus-menerus juga boleh diubah dan kemudian dipasarkan. Untuk mendapatkan hasil olahan yang baik, Ini kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya, kepada kelompok 3 ataupun kepada ibu silakan. Kalau tidak ada maka kita sudah sampai kepada kita